Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perusahaan internasional brand Zara yang beranggotakan yang pertama Nurmagfiratul Laila NIM 2018-11032, yang kedua ada Vira Alda Safitri dengan NIM 2018-11033, yang ketiga ada Sunarmi dengan NIM 2018-11040, yang keempat ada Himatul Ulia dengan NIM 2018-11100, yang terakhir ada Muhammad Yunus dengan NIM 2018-11101. Yang pertama ada sejarah perusahaan brand Zara. Zara adalah salah satu merek yang berasal dari Spanyol dan bermarkas di Artiso, Galicia. Zara didirikan pada tahun 1975 oleh Armancio Ortega dan Rosalia Mera. Zara sendiri merupakan flagship store dari Inditex yang juga memiliki beberapa merek ternama lainnya seperti Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius, dan Bershka. Pada tahun 1980, perusahaan mulai melakukan ekspansi internasional melalui Porto, Portugal. Pada tahun 1989, mereka memasuki Amerika Serikat dan Prancis pada tahun 1990. Dan hingga saat ini, Zara sudah terdapat di 73 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Zara memiliki beberapa jenis pakaian mulai dari wanita, pria, anak-anak, Zara Home, hingga kosmetik. Store Zara paling banyak berada di Spanyol sebanyak 329 toko dan Prancis sebanyak 114 toko. Sementara di Indonesia Zara hanya sebanyak 13 toko. Profil perusahaan brand Zara. Zara adalah salah satu perusahaan mode internasional terbesar. Perusahaan ini dimiliki oleh Inditex, salah satu grup distribusi terbesar di dunia. Pelanggan adalah bagian terpenting dalam model bisnis kami, yang mencakup desain produksi, distribusi, dan penjualan melalui jaringan retail yang luas. Visi dan misi brand Zara. Visi membuat pakaian yang menarik dan membuat pelanggan yang menggunakan brand Zara merasa nyaman dan puas untuk dipakai, sehingga Zara tetap berinovasi dalam membuat produknya. 2. Bertanggung jawab dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Misi brand Zara berpartisipasi dalam memberikan pengembangan berkelanjutan kepada masyarakat dan lingkungan di bidang fashion dan lifestyle. Analisis lingkungan eksternal brand Zara. Berdasarkan tren fashion terbaru yang dipresentasikan pada Fashion Week kedua, musim semi dan musim gugur setiap tahun, produk ini dirancang dan diproduksi dengan cepat dan murah untuk memungkinkan konsumen yang mainstream untuk mengambil keuntungan dari gaya pakaian saat ini pada harga yang lebih rendah. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Vira Alda. Analisis lingkungan internal brand Zara. Sumber daya nyata secara finansial, Zara mendapatkan dukungan kuat dari perusahaan induknya, Inditex, yang telah mencapai pendapatan sebesar 9 miliar euro. Zara memiliki banyak merek dagang yang berbeda di seluruh dunia. Selain itu, sistem Zara informasi teknologi komunikasi yang efisien membantu Zara untuk menjadi trending. Juga sistem TI terintegrasi memungkinkan hubungan yang kuat antara desainer Zara, pemasok, dan fasilitas manufaktur. Zara memiliki model persediaan dalam toko yang unik yang memberikan Zara keunggulan kompetitif terhadap citra merek. Analisis SWOT brand Zara. Keunggulan sistem vertikal dari kemampuan proses produksi untuk membuat produk high fashion yang berbeda dari produk lainnya. Kelemahan, harga terbilang menengah dari produk lain tetapi tetap mempertahankan dan kualitasnya. Barang yang dibuat limit agar eksklusif dari berbagai aspek. Zara meniaga kualitasnya dengan cara pemilihan bahan yang sesuai dengan teknik pembuatannya. Saya akan meneruskan presentasi yang selanjutnya, ada analisis SWOT brand Zara.
kesempatan opportunity karena Zara memiliki gerai yang tersebar meluas di seluruh negara mereka. Dengan hal ini, Zara mencoba mempelajari budaya di setiap negara agar produknya dapat diterima oleh setiap kalangan dan berbagai negara. Ancaman trade: banyaknya produk palsu Zara yang dibuat di Cina dan Hong Kong, yang kemudian produk KW tersebut disebar ke beberapa negara Asia lainnya. Yang slide ke-10 ada analisis implementasi strategi brand Zara sebagai salah satu brand fashion retail terbesar di dunia. Pastinya Zara sendiri mempunyai strategi khusus yang dipersiapkan untuk mengembangkan perusahaannya. Dalam paper ini, saya sebagai penulis akan menjelaskan bagaimana cara kinerja Zara melalui merchandise plan, pricing strategi, dan promotional strategi yang hingga membuat perusahaan ini sebagaimana brand fashion yang digunakan oleh Zara sendiri, yaitu visual merchandising. Visual merchandising sendiri merupakan suatu cara menampilkan produk Anda agar dapat dijangkau oleh pelanggan dengan cepat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yunus, NIM 2018-11101. Ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami. 2. Pricing strategi Zara. Dari data yang saya dapat mengatakan bahwa pasar dengan harga tertinggi adalah Korea Selatan, 96% lebih mahal daripada di Spanyol, diikuti oleh Amerika Serikat 92% dan Cina 78%. Zara menetapkan strategi penetapan harga yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pasar. Promosional strategi Zara. Pastinya untuk mengembangkan brand ini ada strategi-strategi khusus yang menurut perusahaan tersebut bisa meningkatkan value-value yang dimiliki dan melakukan promosi. 4. Omni-channel environment Zara. Omnichannel Zara memungkinkan mereka untuk memberikan pelanggan mereka pengalaman tanpa batas di semua saluran, meningkatkan retensi pelanggan, meningkatkan kualitas transaksi penjualan mereka, dan banyak lagi. Kesimpulan brand Zara. Zara merupakan salah satu perusahaan mode internasional terbesar. Perusahaan ini dimiliki oleh Inditex, salah satu grup distribusi terbesar di dunia. Pelanggan adalah bagian terpenting dalam model bisnis kami yang mencakup desain, produksi, distribusi, dan penjualan melalui jaringan retail kami yang luas. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.